Kemudian kedua perempuan telah dipisahkan. Restu Singgi berhasil menemukan jalan rahasia di kamarnya untuk bisa keluar dari istana siluman yang terdapat di dasar telaga angker itu. Restu Singgi membawa gong tua yang sebenarnya adalah jelmaan tubuh Arnum, istri Wong Bagus. Restu Singgi kemudian masuk ke dalam lubang air rahasia yang ada di kolong ranjang kamarnya, dan kemudian dia menghilang. Restu Singgi terus masuk ke dalam lubang air itu. Setelah beberapa lama kemudian, tubuh Restu Singgi yang membawa gong tua itu muncul di atas telaga angker. Arnum, kita berhasil, Arnum. Kita berhasil. Kita telah berada di atas telaga angker. Lihatlah, bukankah itu jalan yang akan menuju ke desa Manuklah Goa? Arnum! Arnum! Kemana gong tua itu? Bukankah semula gong tua itu berada dalam dekapanku? Kenapa sekarang hilang? Aneh. Arnum! Di mana kau, Arnum? Gong tua itu hilang. Arnum yang berwujud gong tua itu hilang. Aku sungguh tidak mengerti sama sekali. Kemana hilangnya gong tua itu? Aku khawatir diri Arnum yang berwujud gong tua itu hilang. Iya, aku ingat. Bukankah di rumah Ki Barja juga ada gong tua? Dan sebenarnya, menurut Arnum sendiri, yang ada di rumah Ki Barja itu bukanlah sebuah gong tua, tapi mayat Arnum yang sudah busuk. Iya, itu jasad Arnum yang sebenarnya kalau begitu. Aku harus ke rumah Ki Barja. Aku harus menolong Arnum untuk mengembalikan kepada jasadnya semula. Tahu Barja, saat ini musuh-musuhku muncul di desa ini. Mereka sudah tahu sepak terjangku. Aku sempat berkelahi dengan Nyai Ratu jelmaan siluman lintah penunggu telaga angker itu, dan aku berhasil mengalahkan dia. Tapi aku harus hati-hati karena aku khawatir kalau Nyai Ratu akan membalas dendam padaku. Aku tidak tahu. Karena waktu itu aku pingsan setelah aku berkelahi dengan Wong Bagus. Dia telah ditolong Arnum istrinya. Dan untungnya aku cepat datang menolongmu. Jika tidak, kau akan mati dicekik arwah Arnum itu. Jadi Wong Bagus tidak mati? Iya. Dan kau juga harus hati-hati. Karena dirimu sudah diketahui Wong Bagus bahwa kau akan membunuh dia. Penduduk pasti sudah kena pengaruh Wong Bagus, Barja. Dan mereka sudah tidak suka dan tidak percaya lagi denganmu. Lalu bagaimana dengan Nilam Cahya yang masih tertidur pulas itu? Kau jangan ikut campur persoalan Nilam Cahya. Itu urusanku. Iya. Wanita itu baru akan terbangun jika munculnya malam purnama. Dia sudah ada di genggamanku, Barja. Bayinya tidak lama lagi akan lahir. Nenek menginginkan bayi Nilam. Untuk apa bayi itu, Nek? Kau jangan banyak tanya, Barja. Bukankah tadi aku katakan, kau jangan turut campur urusanku dengan Nilam Cahya. Mengerti? Iya, saya mengerti. Bagus. Aku minta kau juga turut membantu menjaga Nilam Cahya. Jangan sampai ada orang yang mencurinya. Kukira itu tidak mungkin. Itu menurutmu. Tapi firasatku mengatakan buruk.
Apalagi aku tahu musuh-musuhku bermunculan di desa ini. Aku khawatir sekali dengan Nilam Cahaya itu. Aku takut kehilangan dia. Apalagi besok malam, aku tahu adalah saat munculnya bulan purnama. Itu berarti malam purnama besok Nilam Cahaya akan terbangun dari tidur panjangnya. Pengaruh ilmu ludah melataku akan lenyap dari dirinya. Ampuh sekali ilmu ludah melatamu itu, Nek. Rasanya aku ingin sekali memiliki ilmu itu. Tidak semudah itu, Barja. Kau bukan orang yang pantas aku turunkan ilmu macam itu. Ludah melata ilmuku itu tidak aku turunkan jika bukan untuk orang-orang pilihanku. Lalu apakah aku bukan orang pilihanmu, Nek? Kau bukan orang yang tepat. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau tidak tahu. Aku yakin kalau saat ini aku sedang dicari Nyai Wadon Tanji. Dia pasti dendam padaku. Siapa Nyai Wadon Tanji itu, Nek? Dialah Nyai Ratu, jelmaan siluman lintah penguasa Telaga Angker itu. Dia dulunya bernama Nyai Wadon Tanji. Aku harus berhati-hati. Firasatku buruk sekali. Wong Bagus dan Ki Barja. Apakah di antara kalian sudah ada yang melihatnya lagi? Belum. Kami belum tahu. Setelah kita temui Ki Barja dan Wong Bagus, dia tergeletak pingsan di pusat desa ini. Kami belum melihat lagi keadaan mereka. Tapi apakah kalian yakin kalau sebenarnya mereka berdua sudah berkelahi? Iya, kami yakin. Karena kami tahu di antara keduanya menyimpan dendam lama. Bukankah dulu Ki Sumanta, kepala desa kita pernah cerita, Ki Barja pernah memperkosa adiknya sendiri. Dia adalah Anom, istri Wong Bagus. Hingga Anom bunuh diri di Telaga Angker itu. Bicara soal Telaga Angker, aku jadi merinding. Kelelawar dan burung hantu. Banyak sekali. Dari mana datangnya binatang-binatang itu? Tenanglah kalian. Tenanglah. Lihat, kelelawar dan burung-burung itu berterbangan. Aneh. Binatang-binatang itu muncul tiba-tiba. Sepertinya menandakan akan ada sesuatu yang terjadi. Lihat, siapa itu yang datang? Nampaknya dua orang perempuan. Iya, dua orang perempuan. Tapi siapa mereka? Mereka menuju kemari. Kenapa kalian semua memperhatikan kami? Siapa mereka? Seorang perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Dan yang satunya juga perempuan tua. Dia membawa sebuah tongkat. Lihat, jari tangannya runcing. Giginya bercaling. Mereka aneh. Iya, mereka aneh. Mencurigakan. Siapa mereka itu? Kalian terus memperhatikan kami. Kalian nampaknya mencurigai kami. Kalian siapa, nenek-nenek? Kalian sepertinya bukan orang desa kami. Kami memang bukan orang desa ini. Tapi
Aku sudah lama sekali berada di sekitar desa Manuk-Lagua ini sebelum kalian ada. Apakah kau penduduk asli desa ini? Iya. Tetapi kami tidak kenal denganmu, benar? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Kami datang kemari, kami mencari seseorang. Siapa yang kalian cari? Iya, adalah siluman ular. Siluman ular? Apakah benar di desa kami ini ada siluman ular? Lucu. Kalian bodoh semua. Siluman ular itu sudah lama tinggal di desa kalian ini. Dia menjelma sebagai nenek bokok seperti aku. Dia bernama Nini Pelet. Apa? Nini Pelet? Kami baru tahu. Kalian harus hati-hati dengan dia. Apalagi besok malam akan muncul bulan purnama. Nini Pelet akan berubah wujud menjadi ular berkepala manusia. Dia setiap bulan purnama akan mencari korban-korbannya. Dia suka meminum darah manis. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Desa ini semakin rawan. Kita semua lengah. Kita tidak tahu kalau desa kita kemasukan siluman ular. Kita semuanya tahu kalau desa kita sedang dilanda malapetaka besar. Karena munculnya siluman lintah penunggu telaga angker itu. Ratu, mereka rupanya sudah tahu akan sepak terjangmu. Mereka kelihatannya takut sekali denganmu. Iya, Kliwon. Mereka tidak tahu kalau siluman lintah itu sebenarnya aku. Nah, ayolah Kliwon, kita harus pergi. Jangan layani mereka, Kliwon. Mari kita tinggalkan mereka. Nenek, mau kemana kalian? Mereka sudah pergi. Iya, aku curiga dengan mereka. Mereka tidak kenal kita. Lihat, ada orang datang lagi. Siapa dia? Nampaknya seorang anak muda. Dia berjalan tergesa-gesa. Tapi, nampaknya, ya, dia seperti kita kenal. Iya, dia itu Restu Singgi. Selamat malam. Kau Restu Singgi? Bukankah kau... Tenanglah kalian semua. Aku tidak mati. Kalian heran melihatku, bukan? Karena kalian tahu kalau aku semula kalian persembahkan sebagai tumbal penunggu telaga angker itu. Aku masih hidup. Kalian jangan khawatir. Ada apa kalian berkumpul di sini malam-malam begini? Bukankah kau sudah tahu kalau desa ini sedang dilanda malapetaka besar? Ya, karena munculnya makhluk siluman lintah penunggu telaga angker itu. Jadi setelah diriku dijadikan tumbal persembahan, desa ini masih tetap tidak aman dengan siluman lintah itu. Benar. Bahkan kini semakin rawan saja. Kami baru saja diberitahu 2 orang nenek. Iya, kalau di desa ini juga ada siluman ular yang menjelma nenek tua bernama Nini Pelet. Iya, betul. Iya. Makhluk siluman gunung cermai itu ada di desa ini. Siapa yang memberitahu? Maksudku,
Kalian kenal dua orang nenek itu? Kami tidak kenal. Yang satu membawa tongkat, giginya bercaling dan kukunya runcing. Kami takut sekali dengan nenek itu. Yang satu lagi berjubah dan bercadar hitam. Celaka. Desa ini memang rawan sekali dengan para siluman. Dua nenek itu siluman. Nenek berjubah dan bercadar hitam itu pasti Nyai Ratu, jelmaan siluman lintah penguasa Telaga Angker itu. Tapi siapa nenek yang satu lagi? Dia membawa tongkat, giginya bercaling, dan kuku tangannya runcing. Aneh. Nenek itu pasti juga siluman. Kalian tenanglah. Kalian tetap di sini. Aku yang akan mengatasi semua persoalan desa ini. Aku akan pergi ke rumah Ki Barja lebih dulu. Aku tinggal dulu kalian. Bagaimana ini? Restu sudah pergi. Dia mau ke rumah Ki Barja. Mau apa dia? Baiknya kita tunggu saja di sini. Sengaja menyentuh gagang pintu ini. Rupanya pintu ini tidak dikunci. Nah, aku harus cepat-cepat masuk. Besar sekali ruangan dalam rumah ini. Tapi aneh, kenapa ruangan sebesar ini kosong? Tidak ada barang-barangnya. Tapi ruangan besar rumah ini memiliki 7 buah kamar. Dan kamar yang satu itu terpisah sendiri. Kamar siapa yang terpisah sendiri? Apakah kamar itu penghuni bekas kamar Bung Bagus dan Arno? Karena dulunya ini memang rumah milik Bung Bagus yang direbut Ki Barja, kakak iparnya. Bukankah itu Gong Tua? Ya, di sudut ruangan itu, di samping kamar yang terpisah itu, tergantung Gong Tua. Gong Tua itulah yang aku cari-cari. Aku harus membawanya pergi Gong Tua itu. Karena sesungguhnya Gong Tua itu adalah mayatnya Arno. Restu Singgih melangkah mendekati Gong Tua itu. Dia tidak tahu kalau kamar yang terpisah itu sebenarnya adalah kamar di mana terdapat bunyi pelet dan nilam cahaya yang dia cari. Nita! Ayo sayang, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? NTT panas.
Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak karena stop diarenya, stop juga mulesnya. rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Ya, kaum tua ini, aku harus membawanya pergi. Tapi kenapa aku tidak melihat Ki Barja? Di mana kaum tua itu? Apakah itu kamar Ki Barja? Aku harus cepat membawa kaum tua itu pergi. Aku khawatir Ki Barja muncul. Selamat malam, Pak. Kau? Restu? Tidak. Bukankah kau? Jangan heran, Pak. Aku tidak mati di telaga itu. Lihatlah, apa yang aku bawa ini. Gong tua. Ini sebenarnya bukanlah gong, tapi ini adalah mayat Arnum, istri Bapak. Istriku? Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Vital B Pharma. Bagaimanakah kisah selanjutnya?